Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Citra, mahasiswa dari Universitas Pamulang, ingin memberikan satu materi mengenai sistem informasi eksekutif untuk tugas saya yang diberikan dari dosen untuk memenuhi nilai kompetensi saya. Dan berikut materi yang akan saya berikan. Oke. Ya, perkenalkan saya Aditya Citra Purbowo, mahasiswa Universitas Pamulang di semester 7 dan akan membahas sistem informasi eksekutif. Sebelumnya saya akan membahas dengan pengertian sistem informasi eksekutif menurut Wikipedia. Sistem informasi eksekutif atau AIS atau Executive Information System adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Ini biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan atau biasa disebut dengan SPK. Oke, dengan secara umum sistem informasi eksekutif adalah dalam bahasa Inggris yang sebelumnya saya sebutkan tadi, itu Executive Information System atau AIS merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Lanjut ya. Kemudian sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informasi, baik dari dalam maupun luar yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebuah perusahaan. Proses pertimbangan dapat dilaksanakan sebagai bentuk representatif dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Baik, lanjut kita menuju sejarah sistem informasi eksekutif. Sejarah awal dari perkembangan AIS dimulai dari program dasar yang dijalankan pada komputer kerangka utama. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utama dari pembuatan tersebut adalah untuk memaketkan data perusahaan serta menyediakan data statistik terkait riset pasar untuk membuat keputusan yang paling tepat. Pada dasarnya, IS sendiri hanya berfokus untuk menyediakan data yang dapat mendukung tingkat pengambilan keputusan eksekutif. Jadi, data yang dimasukkan ke dalam sistem perlu mendapatkan autentikasi dan mendapat proses filterisasi informasi perusahaan. Ya, lanjut. Apa saja sih komponen sistem informasi eksekutif? Ada jelas ada. Apa aja? Yuk kita bahas. Komponen sistem informasi eksekutif ada perangkat keras atau hardware. Di sini biasa sesuatu segala yang bisa dipegang-pegang. Apa itu? CPU, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Terus yang kedua ada perangkat lunak atau biasa disebut software. Apa sih software? Segala perangkat yang tidak bisa dipegang. Contohnya, aplikasi yang ada pada monitor Anda, layar monitor PC Anda. Seperti aplikasi kalau keuangan ada Accurate. Ya, kalau misalkan untuk pekerjaan atau lainnya, sekolah ada Zoom. Masih banyak lagi seperti kayak Microsoft, itu pun termasuk dari perangkat lunak. Yang selanjutnya antarmuka pengguna atau user interface. Maksudnya apa sih? User interface atau antarmuka pengguna yaitu kita sebagai pemakainya itu disebut juga user interface. Telekomunikasi di sini itu biasa dipakai untuk memberikan informasi dari satu anggota ke anggota lain. Untuk apa sih? Ini sangat penting untuk berbagi informasi. Jadi sewaktu-waktu kita memerlukan data dan data itu ada disimpan misal di karyawan A. Kita membutuhkan di karyawan A dan dari situ kita sudah selesai minta dari data A, terus kita pindah ke data kita dan kita mengupgrade data yang diberikan data A dan dari situ si sebelumnya harus
menginformasi atau mengupgrade pula data yang diupgrade oleh orang setelahnya. Oke, selanjutnya adakah karakteristik sistem informasi eksekutif? Ada, jelas. Apa saja? Ada drill down, ada faktor pendukung keberhasilan, ada akses status, ada analisa personal, komunikasi seluruh tim. Saya jelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama ada drill down. Drill down di sini adalah kumpulan poin dan pas tiap poinnya. Tersedia penjelasan secara detail mengenai deskripsi lengkapnya. Ada faktor pendukung keberhasilan. Apa saja? Segala bentuk informasi harus menjadi bahan pertimbangan khusus untuk dapat mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. Pertimbangan tersebut meliputi strategi operasional dari perusahaan yang meliputi aspek lingkungan, industri, dan organisasi. Ada akses status. Setiap informasi harus mudah untuk diakses kapan saja, serta terdapat notifikasi khusus sehingga seorang pemimpin eksekutif mampu bekerja secara optimal, baik di lingkungan internal perusahaan maupun eksternal. Selanjutnya ada analisa personal. Sebuah sistem informasi harus dapat menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan kreativitas. Pimpinan eksekutif harus dapat menentukan prioritas kebutuhan berkaitan dengan pengelolaan basis data dan aplikasi pemrograman yang akan dikembangkan dalam bentuk iuran berupa produk perangkat lunak. Dan selanjutnya ada komunikasi seluruh tim. Yang sebelumnya saya jelaskan tadi, baik yang belum mengerti, di sini ada baik dari divisi manajemen, operasional, dan teknis harus dapat berkomunikasi dengan baik bersama pimpinan eksekutif, sehingga lingkungan kerja akan menjadi lebih nyaman, kondusif, serta dapat meningkatkan produktivitas kerja, khususnya bagi departemen manajemen. Selanjutnya ada navigasi informasi. Sebuah sistem informasi harus bisa mengelola dan mengakses berbagai data, mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Selanjutnya ada penggunaan variasi media. Untuk karakteristik yang satu ini bersifat opsional atau tambah saja tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengakses ACE dan memudahkan akses kontrol user dengan tampilan yang lebih interaktif dan dinamis. Selanjutnya ada laporan pengecualian atau karakter yang terakhir mengacu pada konsep manajemen dengan standar penyimpanan. Hal tersebut diasumsikan berdasarkan faktor perbandingan komparasi antara target kinerja dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga nantinya pimpinan eksekutif dapat menentukan pilihan performa terbaik untuk perkembangan bisnis ke depannya. Oke, di sini akan membahas adakah kelebihan dan kelemahannya? Jelas ada. Yuk kita bahas satu-satu dari mulai kelebihannya. Ya, di sini kelebihannya ada fase pengguna yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, ada informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Yang keempat, penerapan ACE menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada sistem yang menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secepat mungkin. Oke, di sini kelemahannya ada yang pertama sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Yang ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Yang terakhir, sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks, sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Selanjutnya, aplikasi sistem informasi eksekutif. Di sini, sistem informasi eksekutif memiliki banyak perbedaan dengan sistem informasi yang bersifat konvensional, di mana AIS mampu membedakan antara data yang penting dengan yang kurang penting, serta mampu melacak kunci penting yang dibutuhkan oleh pimpinan eksekutif untuk kebutuhan manajemen dan bisnis perusahaan. Beberapa penerapannya dapat diimplementasikan pada segmen berikut ini. Yang pertama ada keuangan, kedua manufaktur, yang ketiga pemasaran. Baik, cukup sekian materi
yang saya bagi pada penonton semua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya saya minta maaf karena ini video pertama saya dan saya tidak ada bakat sama sekali dalam membuat video ataupun merekam segala aktivitas. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.